Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya hamba Allah dari Jakarta. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Saya kan sudah berumah tangga 1 tahun dengan suami saya, dan dari pernikahan saya sebelumnya ini saya sudah dikaruniai sama perempuan, dan saat ini dengan suami saya juga saya sudah dikaruniai sama. Gimana? Suaranya kurang jelas. Suaranya mungkin bisa Tadi lebih jelas lagi. Tadi jelas. Seperti yang pertama. Baik. Ya. Halo. Ya. Ini jelas ya. Baik, silakan. Jadi saya sudah berumah tangga 1 tahun dengan suami saya. Dari pernikahan saya sebelumnya itu saya sudah dikaruniai 1 anak perempuan, dan dengan suami saya sekarang ini saya pun sudah dikaruniai 1 anak perempuan juga. Yang saya ingin tanyakan Bu ya, bagaimana saya menyikapi sikap suami saya yang lebih mementingkan keluarganya ketimbang istri dan anak-anaknya gitu. Karena suami saya itu sebegitu relanya berhutang demi membelikan kebutuhan ibunya seperti obat atau segala keperluannya, tetapi untuk keperluan saya sebagai istri dan anak-anaknya itu selalu perhitungan gitu Bu ya. Sebentar. Anda tercukupi atau tidak? Kebutuhan Anda tercukupi atau tidak? Tercukupi hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja Bu ya. Artinya tidak sampai kurang, masuk rumah sakit nggak ada obat, nggak ada makan, tidak kan? Enggak sih. Baik, lanjut. Maksudnya hanya kebutuhan sehari-hari saja gitu. Baik. Memang sudah tercukupi, tapi perhitungan seperti itu Bu ya. Baik. Nah setelah itu jadi suami saya itu hanya memberikan nafkah kebutuhan seperti memasak, kebutuhan rumah saja gitu. Tapi untuk kebutuhan pribadi saya dan anak-anak itu selalu diperhitungkan gitu. Jadi perhitungan itu tidak dikasih seperti apa? Kebutuhan seperti apa pribadi itu? Perhitungannya itu misalnya saya meminta untuk kebutuhan anak seperti susu atau pampers gitu. Jadi hanya diperhitungkan. Jadi 1 bulan ini harusnya segini. Tapi cukup kan? Iya. Kalaupun kurang, kadang saya suka minta tapi saya tidak berani karena selalu diperhitungkan gitu. Jadi saya memaksa untuk meminta ke orang tua saya gitu. Bukan dengan memaksa, maksudnya saya terpaksa untuk meminta ke orang tua saya. Kalau diminta marah suami? Iya, dia selalu bilang kenapa udah habis gitu, kenapa harusnya kan target itu kan 1 bulan habis segini begitu Bu ya. Nah, tidak marah kan dia, hanya sekedar bertanya. Gimana Bu ya? Tidak marah-marah kan, tidak menuduh. Marah. Tidak menuduh kamu udah amanat. Marah banget sih enggak, dia cuma kayak dengan nada tinggi gitu, dengan sikap yang sinis gitu. Baik. Nah, terus udah gitu suami saya itu selalu menutupi jika dia tuh kalau ngasih uang ke ibunya tuh selalu ditutupi tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya saya tahu dari status sosial medianya di ibu saya ini gitu. Selalu memamerkan kalau suami saya, dan suami saya itu selalu memberi kepada mertua saya gitu. Jadi saya tuh dari tadi ada rasa cemburu. Untuk apa? Memberikan mertuanya apa? Untuk obat segala macam itu? Ya keperluan seperti kayak obat, kuota internet, kebutuhan sehari-hari gitu. Pokoknya yang menjadi kebutuhan dari si ibunya gitu, tanpa sepengetahuan saya gitu. Jadi saya hanya tahu itu dari status sosial media mertua saya ini gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan juga, apakah suami saya bersikap adilkah sama dengan suaranya hilang. Posisi mic-nya kayak tadi. Jadi yang saya ingin tanyakan itu kan saya menjadi ada rasa cemburu tersendiri. Apakah itu termasuk adil sikap suami saya kepada seorang istri dan anak, atau bagaimana Bu? Baik, Masya Allah. Itu mohon penjelasan. Anaknya anak siapa? Gimana? Anaknya anak siapa? Anak suami kan? Iya, jadi anak suami yang sekarang saya dikaruniai. Enggak, maksudnya anak susu apa, anak untuk siapa ini? Anaknya dia kan? Gimana Bu? Anaknya dia, anaknya suami kan? Anak suami juga kan?
Yang dimaksud anak Iya. tadi. Oh, baik. Iya. Baik. Baik. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Baik Bu terima ya, kasih silakan Bu ya pertanyaannya. untuk dijawab. Semoga Allah senantiasa memberikan keindahan dalam rumah tangga Amin, bukti amin. saudari yang bertanya ini. Masya Allah. Jadi gini, saya akan balik. Anda semestinya harus sangat bangga punya suami seperti itu. Dia sangat peduli dengan ibundanya. Artinya suami Anda suami yang penuh berkah. Dan dia bukan zalim kepada Anda. Bukan tidak memberi nafkah kepada Anda. Bahkan juga memberi yang menurut pengakuan Anda cukup, kalau kurang pun saat ini diminta juga ngasih. Dan sepertinya memang beliau itu ada satu kelebihannya, yaitu mengikatannya dengan ibundanya sangat luar biasa. Dan itu tidak akan bisa dipisah sampai kapanpun. Dengan datangnya siapapun tetap tidak bisa. Nah, ini yang harus Anda fahami makna ini. Dan kemudian kalau kita amati, Anda ini mungkin harus betul menata hati. Kalau itu berkembang adalah satu sifat yang tidak terpuji. Bahkan mungkin sebagai seorang istri malah mendukung. Itu kan diberikan ibundanya. Diberikan ibundanya. Ibundanya dia, suami, Masya Allah. Dan yang Anda bahas siapa sih? Juga anaknya suami. Mustahil anak itu tetap anak sampai kapanpun. Jadi tentu mungkin kemampuan suami ya seperti itu. Dia pengen membagi rizki, sehingga dengan keluarga bisa, kalau dengan istri bisa membatasi, dengan anak bisa membatasi, tapi dengan permintaan ibunda mungkin dia tidak bisa. Karena begitu hormatnya dengan ibunda. Saya sanjung itu laki-laki yang hebat itu. Jadi sebagai seorang istri kepada siapapun, istri dimanapun, jangan sampai punya sikap seperti ini. Itu hal yang tidak terpuji bagi Anda. Saya ingatkan tanda cinta saya kepada Anda. Nah, kemudian suami Anda tidak memberitahu kepada Anda, lah Anda punya sifat seperti itu, nggak perlu dikasih tahu memang. Kalau dikasih tahu Anda pun tidak mendukung kok. Anda malah gelisah. Anda cemburu. Cemburu itu yang normal. Cemburu itu untuk berlomba. Karena Anda cemburu, suami Anda kok baik sama ibundanya, Anda akan mengambil hati suami Anda kan, gampang, sederhana caranya. Anda ngabdi kepada ibundanya yang lebih istimewa, nanti suami Anda jatuh cinta yang kesekian kalinya kepada Anda. Itu caranya orang cerdas begitu. Saya ingatkan kepada Anda ini. Kalau Anda dengan ibundanya baik, tiba-tiba Anda nyisihkan sesuatu, habis dia. Karena ngerti istrinya suka memberi, maka akan diberi lebih. Karena Anda tidak pernah memikirkan ke sana, makanya ngasihnya pun nggak ngasih tahu kepada Anda. Jangan-jangan malah dilarang. Ini pelajaran buat Anda, dan ini sengaja saya ingatkan agak keras begini karena demi kebahagiaan Anda. Intinya bahasanya apa? Tercukupi. Dan cukup itu sendiri adalah bisa saja disesuaikan. Artinya bukan Anda menganggap cukup, enggak cukup Bu ya. Yang Anda ukur adalah orang lebih dari Anda, kepentingannya, kebutuhannya, belanjanya di tempat yang mahal-mahal. Tapi kalau orang sekelas Anda kemudian kok dianggap cukup, sudah cukup. Adapun nanti masa depan gimana? Mungkin suami Anda juga sudah menabung untuk masa depan. Itu anaknya juga, dari nasabnya dia kan mustahil akan ditelantarkan. Seorang bapak yang baik sama ibunya itu sangat mustahil kalau dia tidak baik sama anaknya. Dan rupanya Anda dengan anaknya diperlakukan sama. Berarti bukan karena dia ingin berbuat zalim. Anda juga diperlakukan sama dengan anak Anda. Ini nasihat kami kepada Anda. Jangan Anda merasa risih dengan perilaku itu. Bahkan mulai hari ini harus berani mendukung kepada suami Anda. Suami Anda istimewa, berkah. Dan memang yang kami khawatirkan munculnya laki-laki yang punya sifat seperti Anda, atau wanita sifat seperti Anda. Apa itu? Seorang laki-laki melarang istrinya untuk dekat-dekat sama bapak ibunya. Ini adalah laki-laki yang mengajari kekurang ajaran. Seorang istri yang tidak senang suaminya baik-baik sama bapak ibunya. Na'udzubillah. Bahkan tidak sampai di situ. Tidak melarang baik kepada adik-adiknya juga. Sehingga sampai ada kalimat yang Anda ucapkan, apakah adil? Adil. Sangat adil seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan seperti suami istri dua. Anda dengan ibunya. Kalau istri dua, ya keadilannya jelas. Merasa dapat 1, 100, 100, 1000 kan begitu. Kecuali harus saling rela. Tapi kalau dengan ibu bebas dia. Karena bukan adilnya harus bagi 1 banding 1, tidak. Ibu sampai kapanpun. Nggak bisa.
Nomor 1 sampai 6, siapa yang harus aku mulia? Siapa orang? Ayu nasi aku bi husni sahabati. Nabi mengatakan, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Nabi menjawab kepada seorang laki-laki, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Berkali-kali. Maka kepada wanita semuanya, dukunglah suamimu untuk selalu berbuat baik kepada ibunda, ayahandanya, dan adik-adiknya. Maka saat itu Allah akan titipkan cinta yang luar biasa kepada Anda. Dan jangan sekali-kali mengganggu langkah mereka untuk mengabdi. Karena apa? Sebagai seorang laki-laki punya tanggung jawab. Kalau dia punya adik perempuan gak punya nafkah, gak punya rezeki, nafkah jatuh ke anak laki-laki kok. Bapak ibu jatuh ke anak laki-laki. Makanya kalau kita pikir jauh dana, warisan kenapa 1:2? Karena tanggung jawab laki-laki besar. Seperti itu. Jadi Islam itu indah sekali. Maka jangan sampai Anda menjadikan tidak indah karena sifat Anda. Tidak. Jangan katakan tidak adil lagi. Jangan katakan tidak adil. Jangan katakan kenapa suami menyembunyikan. Kalau Anda sudah berubah sifat, pasti bahkan mungkin suami Anda akan memberi kepada ibundanya melalui tangan Anda, agar semakin cinta mertua kepada Anda. Tapi karena Anda tidak punya sifat semacam itu, maka tidak pernah Anda dimintai tolong. Karena Anda sifatnya seperti itu. Semoga Allah merubah sifat Anda. Anda menjadi wanita yang solehah, mendukung suami untuk berbuat baik kepada ibunda, kepada ibunda dan ayahandanya. Dan kepada suami juga saya kebalikannya. Suami hendaknya senantiasa membantu istrinya agar bisa baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Itu rayuan yang dahsyat, yang jarang, yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Karena apa? Rayuan itu langsung yang akan memberikan pertolongan siapa? Yang mempunyai hati kita, yaitu Allah. Kalau kita merayu seseorang kan ngambil hatinya si fulan, sederhana, remeh, belum tentu dapat. Tapi kalau kita melakukan satu perintah silaturahmi, Allah akan titipkan cinta. Karena Allah itu yang dirayu Allah langsung. Kita memohonnya kita melakukan baik kepada orang, tapi Allah yang akan beri.